Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum ke jenis-jenis landasan yuridis, apa itu landasan yuridis pendidikan? Nah, landasan yuridis pendidikan adalah suatu pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan atau pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Nah, jenis-jenis landasan yuridis pendidikan sendiri ada 6, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumbernya hukum di Indonesia. Jadi segala aturan atau segala hukum harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang berkaitan dengan pendidikan yaitu ada pasal 31 dan pasal 32. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, undang-undang ini merupakan undang-undang yang banyak menjelaskan tentang pendidikan. Nah, bisa disebut juga sebagai induknya peraturan perundang-undangan pendidikan. Dimulai dari prasekolah sampai pendidikan tinggi pun ada dalam undang-undang ini. Yang ketiga adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Nah, dengan adanya badan hukum ini dimaksudkan agar dana dari masyarakat atau dana asing dapat dikelola dengan baik secara profesional, transparan, dan akuntabilitasnya pun baik. Selain itu juga ada akreditasi. Jadi akreditasi ini merupakan tujuannya merupakan untuk mengetahui kualitas suatu pendidikan, suatu program pendidikan baik formal maupun non-formal. Nah, terus ada juga sertifikasi. Hal ini untuk sebagai bukti kompetisi para pendidik. Nah, yang keempat adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Nah, landasan ini sudah tadi disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, selain itu juga ada paradigma baru tentang kesetaraan antara pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Terus ada juga yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional serta Departemen Agama. Yang kelima, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Hal ini berkaitan dengan asas demokratisasi. Nah, dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab 3 Pasal 4. Yang keenam adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Nah, hal ini merupakan paradigma baru juga untuk mempercepat pembangunan nasional dengan untuk mempercepat pembangunan di daerah dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sini saya akan memaparkan tentang identifikasi isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara dan salah satu dasar hukum tertulis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kebijakan dan peraturan akan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semua nilai-nilai yang terdapat pada dasar negara, yaitu Pancasila. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan pendidikan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal 31 yang berisikan tentang hak dan kewajiban warga negara berpendidikan. Pada pasal 31 ayat ke-1 yang berisi tentang setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Artinya, baik itu si kaya ataupun si miskin, ataupun dari berbagai latar belakang yang berbeda, setiap warga negara Indonesia wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu, pasal
ke-31 ayat 2 yang berisi tentang negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk seluruh warga negara Indonesia. Yang artinya pemerintah berhak memberikan subsidi pendidikan dasar untuk seluruh warga Indonesia. Lalu, pasal 31 ayat ketiga, yaitu tentang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Artinya, pemerintah harus bisa untuk berusaha menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan berdasarkan kepercayaannya masing-masing dan juga akhlak mulia atau norma dan nilai yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat agar nantinya bisa berguna di kehidupan bermasyarakat maupun berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tetap diatur sesuai dengan undang-undang. Lalu selanjutnya, pasal 31 ayat 4 yang berisi tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional agar bisa terwujud dengan baik. Ayat ini dirumuskan sebagai upaya pemerintah dalam memprioritaskan pendidikan sebagai medium untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Untuk itu dirumuskan ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar tersebut, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD negara. Jadi pemerintah wajib untuk menyediakan anggaran untuk pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat terwujudnya pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Terakhir, pasal 31 ayat kelima yaitu berisi tentang pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pada perumusan ayat kelima ini merupakan mandat bagi pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Artinya, pemerintah wajib untuk mengupgrade atau memajukan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia dan juga teknologi yang berkembang di dunia dan mengaplikasikannya terhadap pendidikan Indonesia, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan menyatukan bangsa atau memperkukuh bangsa Indonesia supaya tidak terpecah. Di sini saya akan memaparkan tentang identifikasi isi dari Undang-Undang RI No 20 tahun 2003. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bentuk upaya terwujudnya amanat Undang-Undang Dasar 1945 baik yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat maupun yang ada pada pasal 31 dan 32. Lalu rinciannya sebagai berikut. Pada pasal 1 ayat ke-1 pada UU No 20 tahun 2003 tertulis, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa sesungguhnya pendidikan yang dirancang dalam UU No 20 tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya. Hal ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan istilah educare yang maknanya unfolding atau memekarkan potensi. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Pasal 2 tertulis bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini implikasinya sangatlah jelas, yaitu bahwa pendidikan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya negara kebangsaan, negara kesejahteraan, negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pasal ini
sebagai landasan yang bisa dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, pasal ketiga tertulis bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 pasal keempat ayat ke-1 tertulis bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Dan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat ketiga tertulis bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Kedua prinsip dari 6 prinsip yang tertuang dalam pasal 4 UU No 20 Tahun 2003 memperkuat di satu pihak terlaksananya dasar pendidikan nasional yang tertulis pada pasal 2, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagai yang tertulis dalam pasal 3 UU No 20 Tahun 2003. Lalu yang terakhir, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara, pasal 5 ayat 1 tertulis bahwa setiap warga negara mempunyai hak memperoleh pendidikan yang bermutu. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia. 5 ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat ke-1 tentang hakikat pendidikan, pasal 2 tentang dasar pendidikan, pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan, pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Bila diterjemahkan dan dilaksanakan secara taat, asas, atau konsisten, dalam pandangan tim akan dapat menjamin suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Pada undang-undang ini, guru dan dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikat pendidikan sehat jasmani dan rohani. Selain itu, para guru dan dosen juga harus memiliki kualifikasi lainnya yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat ia bertugas. Nah, tujuan ditetapkannya undang-undang guru dan dosen ini adalah untuk mengatur tentang kepentingan-kepentingan pendidikan terkait mekanisme sistem pendidikan dan terkait juga dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 1 pada undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian guru, dosen, guru besar, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bab 2 membahas mengenai kedudukan fungsi, tujuan, dan bab 3 membahas mengenai prinsip profesionalitas, bahwasanya profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus. Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah pada tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Alasan utama penetapan peraturan ini adalah untuk menyelaraskan Standar Nasional Pendidikan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global, guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Perubahan-perubahan yang dilakukan cenderung berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan kurikulum dan key area pembelajaran seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Hal ini tampak jelas dengan disisipkannya bab 11A yang secara khusus berisi pasal-pasal yang mengatur tentang kurikulum.
Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dihapus pun tampak lebih menggambarkan konsekuensi dari isi pasal-pasal yang dituangkan dalam bab 11A ini.